There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi di channel YouTube aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya teman-teman, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga dan masih kegiatan di dapur hijau. Semoga kalian gak bosan-bosan ya teman-teman nontonin vlog aku yang isinya tuh ini-ini aja. Tapi kalian pandanglah semangat aku dan semoga ada motivasi dan manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Nah, hari ini tuh aku awali kegiatan aku dengan bongkar belanjaan. Nah, aku tadi ada belanja harian ya teman-teman, karena memang aku tuh sekarang kan belanjanya harian ya, nggak belanja bulanan atau mingguan. Karena menyesuaikan dengan pendapatan pak suami aku yang harian ya. Nah, di sini tuh tadi aku ada beli tunjang atau kikil lembu ya. Kalau kalian bilangnya apa sih? Kikil ya. Kalau aku bilangnya kikil, cuman ada beberapa orang yang bilang itu tunjang gitu ya. Terus di sini aku juga ada beli 1 paha ayam ini buat anak-anak. Terus di sini aku beli beberapa cabai. Ini beli bungkusan ya, per bungkusnya tuh ada yang 1.500, ada yang 2.000. Pokoknya ini tergantung harga cabai ya, teman-teman. Nah, di sini aku ada beli cabai tauco. Di sini aku bilangnya cabai tauco ya. Mungkin kalian bilang cabai hijau, aku bilang cabai tauco. Aku beli 2 bungkus, harganya 3.000. Terus aku beli cabai merahnya tuh 2 bungkus juga, harganya tuh 2.500 per bungkus, jadi 5.000 ya 2 bungkusnya. Terus di sini tadi aku juga ada beli terong sama kacang ya teman-teman. Cuman untuk terong dan kacangnya mungkin nggak aku masak sekarang. Nah, di sini untuk cabenya tuh nggak aku petil-petili ya teman-teman, aku masukin aja ke kotak karena memang ini kan paling untuk beberapa hari aja. Jadi nggak perlulah dipetil-petilin soalnya makan waktu ya, karena kan aku juga garcep gitu ya teman-teman biar cepet siap. Untuk tomatnya juga aku campur aja di sini jadi satu ya teman-teman, karena stok belanjaan aku kan bukan stok yang untuk mingguan gitu. Paling 3 hari atau 2 hari itu juga udah habis. Nah, di sini tadi aku juga ada beli bawang. Aku beli bawangnya tuh 2 bungkus. Harganya tuh per 1 bungkus tuh 1.000. Jadi aku beli 2 bungkus aja. Terus di sini aku juga ada beli minyak makan, susu sama kopi paksu, sama beli beras. Pokoknya mengatur keuangan harian tuh rasaku seru ya teman-teman, karena kita tahu berapa pengeluaran kita per harinya gitu ya. Ya walaupun gimana ya, mungkin ada beberapa orang yang julid, kemarin juga ada yang julid gitu ya teman-teman, katanya nggak malu apa belinya tuh harian, kayak beli minyaknya tuh cuman 1/4 gitu. Aturannya kan kalau beli sekilo malah lebih murah gitu katanya. Ya kalau mungkin pendapatan mereka yang per minggu atau per bulan mungkin memang enak ya bicara seperti itu. Tapi kalau pendapatan Pak Su aku yang harian, kalau aku beli minyaknya sekilo, berarti aku nanti nggak bisa beli yang lainnya. Karena kan gimana ya, seandainya aku belinya per kiloan, itu nanti yang lainnya nggak terbeli gitu. Mungkin yang paham akan mengerti. Lain beda halnya kalau pas aku gajian ya teman-teman. Kalau aku kan gajiannya mingguan setiap hari Sabtu. Nah, biasanya kalau aku gajian tuh aku selalu duluin gitu duit aku. Misalnya 200.000 aku belanja, baru deh aku belanja per kilo gitu. Tapi kalau masih mengatur keuangan suami, biasanya aku tuh belanjanya harian gitu ya. Pokoknya itu senyamannya kita sih, tergantung orang menilainya. Kalau menurutku selama itu bisa mengatur perekonomian, selama itu bisa mengatur keuangan, kita tuh nggak low budget ya nggak masalah ya teman-teman.
Oke lanjut di sini tuh aku mau pindahin dulu nih sepeda motor Pak suami, ini tuh sepeda motor pertama kami di Medan ya teman-teman. Ya walaupun ini tuh sepeda motor butut tapi jasanya tuh banyak banget. Jadi aku tuh nggak pernah malu kalau dibonceng sama Pak suami pakai motor ini. Bahkan kami pernah loh dulu sebelum punya motor satu lagi tuh biasanya kami tuh naik ini gitu jalan-jalannya. Ya enjoy-enjoy aja sih teman-teman, malah lebih tenang, damai. Karena yang kita punya tuh hak milik kita gitu tanpa harus kita pikirin kreditnya gitu kan. Banyak orang zaman sekarang tuh memikirkan gengsi ya teman-teman. Malu pakai barang yang jelek, pakai barang yang lama gitu malu. Kalau aku jujur pribadi setelah semakin hari semakin tua, semakin dewasa ya teman-teman, aku tuh kayak lebih nggak memikirkan gengsi ya teman-teman. Aku tuh kayak lebih memikirkan biaya hidup gitu, biaya anak-anak aku, biaya sekolah anak aku, masa depan anak aku, masa depan tuanya aku, gimana caranya aku tuh bisa bantu ketiga orang tua aku, gimana caranya aku suatu saat nanti bisa jadi pembimbing adik-adik aku. Jadi aku tuh kayak nggak terlalu mikirin gengsi ya zaman sekarang, sulit lah kalau kita tuh memikirkan gengsi, hancur kawan. Gitulah bahasanya ya teman-teman. Karena menurut aku gengsi itu nggak dibawa mati sih. Yang terpenting tuh sekarang kita perbaiki diri, mengejar akhirat tentunya ya. Karena dunia udah lama, semakin hari semakin tua. Jadi kita tuh nggak usah terlalu terbanyak mikirin gengsi ya. Soalnya kalau kita terlalu banyak menimbun harta di dunia, toh nanti kalau kiamat semua ditinggal. Toh kalau kita meninggal pun nanti semua akan ditinggal. Ya, memang betul kalau kita meninggal masih bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita tidak bisa mengolahnya, sama aja kan? Jadi menurut aku sekarang tuh bukan hartalah yang harus ditinggali untuk anak-anak, tapi ilmu dan pengetahuan. Kalau kita memberikan anak-anak tuh ilmu dan pengetahuan, suatu saat mereka terbuang dimanapun, mereka tercampak dimanapun, mereka hidup dimanapun, mereka tuh akan bisa gitu. Jadi kalau kita selimutin anak kita dengan harta, dengan pemberian dari kita, yang anak kita tahu tuh hanya meminta dengan kita, tanpa kita bekalin ilmu dan pengetahuan, toh kalau kita udah nggak ada gimana nasib anak-anak kita kan teman-teman? Betul apa betul? Intinya sebagai orang tua kita melakukan yang terbaik untuk keluarga dan untuk anak-anak kita. Wah, panjang lebar banget ya omongan aku, seakan berasa tua. Bukan mengajarin yang teman-teman, bukan mengguruin, tapi ini adalah salah satu motivasi sih yang aku sendiri dapatkan dari salah satu pelawak yang legendaris banget. Kalian tahu siapa nggak sih? Nah, dia tuh adalah Kang Indro atau Indro Warkop ya. Nah, beliau tuh banyak banget memberikan motivasi-motivasi kepada orang tua, kepada anak juga. Pokoknya aku tuh selalu ngikutin dia ya, selalu ngikutin beliau, banyak banget motivasi. Selain Yusuf Hamka, Indro Warkop itu adalah salah satu motivasi aku sih. Oke deh lanjut, di sini tuh kita kembali ke video, nanti takutnya ada yang mengira kalau aku tuh menggurui. Nah, aku sulap, aku udah selesai tuh cuci piringnya. Banyak banget ya piring aku karena memang kemarin itu hidup airnya tuh dikit banget ya teman-teman. Kayak hidup segan mati nggak mau. Jadi aku tuh paling males cuci piring kalau airnya kecil karena kalau airnya kecil tuh capek banget berdirinya. Jadi aku tunggu aja deh airnya deras. Nah, ini tuh kebetulan airnya sudah deras. Aku di sini mau aktivitas, mau masak-memasak. Di sini aku mau cuci-cuci dulu ya untuk protein hewaninya. Aku tadi ada beli cincang sama beli ayam. Kalau untuk ayamnya ini tuh sebenarnya nggak beli ya teman-teman. Aku tuh minta sama Pak Su. Jadi ayamnya tuh skip ya, nggak dibeli. Cuman belanja dagingnya apa tuh namanya cincangnya aja sih yang aku beli. Bukan cincang, kikil. Cincang sama kikil itu berbeda ya teman-teman. Kalau cincang itu kan lemaknya lembu ya, kayak dalam-dalamannya lembu gitu. Tapi kalau kikil ini kan kulitnya lembu yang sudah diolah, jadi berbeda sekali.
Untuk ayamnya di sini tuh mau aku rebus atau mau aku kukus atau mau aku ungkep, apa sih namanya? Pokoknya itulah. Aku pakai bumbu racik karena itu yang paling gampang. Nah, untuk kikilnya di sini mau aku masak apa ya? Apa ya? Mau dimasak apa ya? Mau dimasak tumis karena aku taunya kalau kikil ini tuh ditumis tauco ya teman-teman. Cuman kemarin itu pernah ya kapan ya? Udah lama lah. Aku tuh pernah makan di rumah makan. Pak suami tuh pesan gulai tunjang. Aku pikir gulai tunjang itu apa? Ternyata gulai kikil. Nah, berarti kikil bisa dong digulai. Aku juga pernah lihat konten salah satu temen aku, cuman dia sekarang tuh lebih fokus ke TikTok. Dia tuh pernah bikin gulai kikil atau gulai tunjang katanya namanya. Enak banget kelihatannya. Aku tuh pengen nyoba sih sesekali di gulai, cuman takut gagal. Jadi kali ini aku tumis aja ya teman-teman. Kalian gimana? Pada suka nggak sih sama gulai kikil atau tumis kikil atau tauco kikil? Kalau aku sih dulu kurang suka ya sama yang namanya kikil. Karena tuh pernah waktu dulu banget ya, ada salah satu hajatan pesta pernikahan, itu ada gulai tunjang, bukan gulai sih, tumis tauco kikil. Itu berlendir gitu teman-teman, rasanya tuh aneh gitu, rasanya tuh aku kurang suka dan aku mau makan tuh geli dan aku lihat kenyal-kenyal gitu, jadi aku tuh nggak pernah sama sekali sebelum menikah tuh makan yang namanya kikil. Terus ternyata waktu aku menikah, pak suami itu pengen banget masak kikil. Nah, aku tuh kan nggak tahu masaknya dan aku juga nggak tahu rasanya. Terus karena ini permintaan sang suami tercinta pada masa itu masih pengantin baru, aku tuh berpikir keras untuk cari cara untuk memasaknya dan berpikir keras untuk caranya biar bisa masak enak dan nyenengin hati suami aku dong. Terus aku tuh kayak belajar di Google. Kalau dulu masih Google ya, masih kurang update di YouTube. Dulu sering di Google, aku belajar di Google dan aku tanya-tanya sama orang-orang tua yang sering masak. Terus aku tanya juga sama mama aku. Dan aku coba praktekin nih masaknya. Dan ternyata waktu pertama masak tuh gagal teman-teman. Rasanya tuh aneh banget. Udah gitu kikilnya tuh keras banget, digigit tuh kayak karet. Aku bingung kenapa dan apa salahnya. Dan waktu pertama gagal suami aku tuh maklum dong karena memang aku dulu kan bukan orang rumahan ya, bukan tukang masak. Karena aku dulu orangnya yang udah nerima gitu ya, baju tinggal pakai, makan tinggal makan gitu. Jadi aku nggak pernah ngerjain bagian dapur gitu ya. Terus waktu nikah tuh aku belajar masak, belajar ngurusin rumah, ngurusin suami. Jujur, dulu tuh kaget banget ya teman-teman, kagetnya tuh luar biasa. Sampai aku tuh kurus kering, kerontah nggak terurus, ditambah aku tuh lagi ngidam-ngidamnya. Jadi itu tuh betul-betul ujian yang sangat berat sekali ya teman-teman. Tapi suami aku tetap semangati aku dan yakini aku pasti aku bisa. Sambil dengan caption, kamu kan orang Minang. Kalau orang Minang tuh biasanya masakannya enak-enak banget loh, kata Pak Su. Jadi di situ aku tergoyah dan langsung bersemangat menggebu-gebu untuk belajar masak. Nah, siapa guru masak aku? Guru masak aku tuh adalah mama aku. Jadi aku tuh gigih belajar sampai akhirnya aku tuh melahirkan Abang Rais. Nah, di situ aku udah pinter banget masak teman-teman, sampai suami aku tuh cintanya sama aku tuh karena dia tuh suka banget sama masakan aku. Jujur, aku sih nggak tahu kenapa aku bisa pinter masak dan bisa masakan yang aku masak tuh enak. Bahkan walaupun aku masak dengan bumbu seadanya tuh suami aku tuh suka. Mungkin itu tadi ya teman-teman yang dinamakan jodoh, sampai tangan kita juga serasi dengan suami kita. Alhamdulillah, semoga aja kami jodoh ya sampai akhir masa. Dan semoga aja sih sampai di surga nanti. Amin. Nah, di sini tuh kita perlihatkan seperti tumisan
Kikil yang aku masak, ini tuh enak banget ya, dan dari mulai aku berhasil bikin kikil, aku masak kikil nggak terus berhasil ya teman-teman, banyak gagalnya. Cuman lama-lama aku belajar dari kesalahan dan akhirnya aku bisa. Sampai sekarang tumis kikil ini tuh adalah menu favorit aku. Karena adik Rara dan kakak Riri tuh suka banget sama yang namanya kikil sampai diganyangi. Kalian tahu nggak sih diganyangi? Dimakanin tanpa nasi. Nah, ini tuh udah selesai teman-teman masakan aku, tinggal nunggu si kikilnya masak karena kalau dia nggak terlalu masak takutnya digigit kayak karet. Jadi aku tuh biarin dia tuh sampai lembut. Nah, teman-teman, gimana nih teman-teman, masih semangat nggak sih bikin channelnya atau ngembangin YouTube-nya? Hayo. Kalau aku sih jujur sekarang tuh lagi semangat-semangatnya nih, nggak tahu kenapa. Karena akhir-akhir ini tuh Kang YouTube suka kasih kejutan. Kadang-kadang dikasih kejutan yang itulah, yang inilah, itu yang bikin aku semangat sih. Tapi pasti kalian semua diberi juga dan kalian semua pasti akan sukses. Bahkan akan sukses dari YouTuber-YouTuber ternama. Pokoknya kalian tuh harus tetap semangat, kalian harus tetap berusaha, harus tetap berdoa, pokoknya tiada perjuangan yang mengkhianati hasil. Aku sampai sekarang masih percaya sama kata-kata itu ya teman-teman. Karena jujur, selama aku berusaha di YouTube, walaupun aku tuh nggak bisa gajian di YouTube besar, sampai 2 digit ataupun 3 digit, 1 digit aja tuh udah alhamdulillah. Tapi dunia nyata aku tuh sering banget dibantu dan ada aja rezekinya. Jadi aku ambil pertimbangan dari situ. Jadi usaha aku nge-YouTube ya mungkin dibayarnya di dunia nyata ya teman-teman. Makanya kita tuh harus tetap semangat. Oke deh teman-teman, ini udah selesai pekerjaan aku dan tinggallah bersih-bersih. Biar dapurnya lebih lega, biar dapurnya bersih, di sini siap masak tuh biasakan cuci piring. Aku sih kalau airnya hidup pasti aku akan cuci piring ya teman-teman. Tapi kalau mati ya terpaksa aku cancel dulu karena gimana caranya aku cuci piring. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Yang udah selalu support aku, yang selalu kasih semangat untuk aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku bagikan ke kalian ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Sehat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video teman-temanku semua. Assalamualaikum. Dadah.